sebagaimana yang maklum bahwa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah. Pasti, tidak mungkin tidak. Bahkan manusia yang lebih baik dibandingkan kita, lebih takwa, dijamin masuk surga. Adam alaihi salatu wassalam, beliau melanggar aturan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, memakan buah larangan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Adam dari surga ke dunia. Qulna ihbitu minha jami'ah. Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, ketika dia meninggalkan dakwah kepada kaumnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sempitkan Yunus. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam perut ikan dan berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan tengah malam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah membunuh walaupun tanpa kesengajaan. Fawaqazahu Musa faqadha alaihi. Maka Musa pun kemudian memukul anak muda dari Bani Israel sehingga anak muda itu kemudian meninggal dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepadanya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan? Ketika dia berjanji untuk tidak meminum asal hanya karena mencari keridhaan istri-istrinya. Siapapun kita, baik terjerumus kepada dosa besar atau terjerumus kepada dosa kecil, manusia itu tabiatnya pasti melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu taubat. Sebab kalau seandainya manusia bukan tabiatnya melakukan dosa dan bukan tabiatnya melakukan kesalahan, tentu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutup rapat-rapat pintu taubat bagi manusia. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak muda yang kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui dosanya. Maka Rasul mengatakan, istaghfirillah, bertobatlah kepada Allah azza wajalla. Kemudian dia mengulangi lagi. Kemudian dinasihati untuk bertobat, kemudian dia mengulangi lagi sampai kemudian dia capek. Akhirnya Rasul mengatakan, innallaha la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Oleh karena itulah maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala uji anda untuk melakukan kesalahan dan dosa, kemudian anda bertobat, kemudian kembali melakukan kesalahan dan dosa, kemudian akan anda bertobat, dan begitu seterusnya, maka jangan pernah ada pikiran dalam benak kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu tobat kepada kita. Karena itu yang disenangi syaitan. Setan senang apabila seorang hamba kemudian yai'as min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumal kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla, karena orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain kecuali orang-orang kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas menerangkan dalam Al-Quranul Karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada hamba-hamba Allah yang bertobat dan hamba-hamba Allah yang membersihkan. Dari sini maka teruslah perbaharui tobat kita dan teruslah perbaharui tobat kita. Karena orang yang tidak pernah memperbaharui tobatnya akan mengeraskan hati. Dan apabila hati keras akan sulit untuk menerima tobat.